warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Kok pada lemas belum makan ya? Puasa. Oh iya, puasa. Bagaimana? Sehat? Masih sehat? Masih sehat? Masih kuat puasa? Masih. Mantap sekali. Teman kalian ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Berangkat semua. Wah, rajin sekali kelas ini. Mantap sekali. Tepuk tangan. Kita kali ini mau bercerita lagi. Wow. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, di sekolah kalian, di sekolah ini ada tidak kantin kejujuran? Ada. Kira-kira kantin kejujuran itu kantinnya yang bagaimana? Untuk menguji kejujuran. Untuk menguji kejujuran. Nah, kira-kira untuk menguji kejujurannya itu bagaimana, Mas Ian? Jika mengambil makanan membayar atau tidak. Oh, jadi jika Mas Ian membeli di kantin kejujuran, Mas Ian itu diuji kejujurannya ya, membayar atau tidak gitu. Oh ya, bisa. Kira-kira kalian kalau istirahat, kalian pergi ke kantin kejujuran itu enggak? Ya. Ya. Kalian saat membeli makanan itu kalian membayarnya atau tidak? Atau kalian membayar terus pergi? Membayar. Membayar. Kalian membayarnya sesuai harga makanannya atau kurang atau lebih? Lebih. Lebih. Kalau lebih berarti kalian mengambil kembaliannya sendiri, ya kan? Enggak. Loh, kok enggak? Kalian mengambil uang kembaliannya sendiri di kotak uang. Jadi kalian saat membeli itu kalian membayarnya sesuai dengan barangnya. Nah, kira-kira adakah teman kalian yang melakukan perbuatan tidak jujur? Ada. Kenapa Mbak Manda, teman kamu? Aku pernah melihat temanku mengambil peng-peng tetapi tidak membayar. Wah, kira-kira itu perbuatan yang dicontoh, boleh dicontoh atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Baik sekali. Betul sekali. Nah, kita itu harus jujur ya di kantin kejujuran saat membeli makanan. Nah, saat ini Ibu punya sebuah cerita yang ada di buku ini. Namanya ini adalah Big Book. Ini adalah Big Book. Nah, di dalamnya terdapat cerita yang kalian bahas tadi tentang kejujuran di kantin kejujuran. Nah, ini Big Book-nya berjudul apa, anak-anak? Tidak ada alasan berkata jujur. Nah, betul sekali. Tidak ada alasan berkata jujur. Nah, ini ada beberapa cerita. Nanti kalian bacanya bergantian ya. Ya. Ini halaman pertama. Siapa yang mau baca? Ayo. Apa Mbak Manda? Pimpin, siswa yang terkenal bandel. Ia berangkat sekolah dengan berjalan kaki dan tampak lesu. Nah, kemudian yang nomor 2. Siapa? Mas Ian. Sesampai di sekolah, Bim langsung masuk ruang kelasnya. Selanjutnya nomor 3. Mbak Hani. Di tengah pelajaran, Bim sudah tidak bisa fokus karena perutnya keroncongan. Karena apa? Perutnya keroncongan. Perutnya keroncongan. Potongan. Oh iya, bukan pocongan. Terus selanjutnya Saya. Mbak Farah. Waktunya istirahat, Bim langsung pergi ke kantin kejujuran untuk membeli makanan. Ya. Terus siapa lagi? Ayo Mas Yan. Ternyata
mengambil beberapa makanan. Bim-Bim tidak menaruh uang untuk membayar. Kejadian tersebut dilihat oleh Sasa dan ia melihat gelagat tidak baik dari Bim-Bim. Selanjutnya, oh siapa dulu? Ayo Mbak Hani dulu. Setelah berganti hari, Bim-Bim tak kunjung bayar uang meskipun ia membeli lagi di kantin kejujuran. Selanjutnya, ayo Mbak Farah. Karena Sasa mengetahui kelakuan Bim-Bim, maka ia menegur dan mengingatkan Bim-Bim untuk segera membayar kekurangan uang yang harus ia bayarkan. Ya, terus nomor 8, Mbak Manda. Bim-Bim mengabaikan teguran Sasa sampai akhirnya Sasa melapor ke wali kelas Bim-Bim. Ya, terus selanjutnya nomor 9. Siapa? Mas Ian ya, gantian. Bim-Bim disuruh menghadap wali kelasnya untuk mengatakan yang sejujurnya. Mengatakan yang sejujurnya. Yang terakhir bareng-bareng yuk. Bim-Bim pun menyesal karena tidak jujur. Kemudian Bim-Bim membayar uang di kantin kejujuran dan tidak mengulangi lagi. Udah selesai? Sudah. Yeay, tepuk tangan dulu. Nah, cerita di Big Book tadi itu sesuai ya dengan cerita yang Mbak Manda, yang teman-teman Mbak Manda tadi ya, bahwa teman Mbak Manda tadi itu mengambil apa? Beng-beng dan tidak membayarkannya. Tetapi kalau di Big Book ini Bim-Bim itu merasa menyesal dan ia kemudian membayarkan uangnya. Kira-kira apa ya inti dari cerita di Big Book ini tadi? Apa intinya? Kita harus membayar jika kita mengambil makanan. Nah, kita harus membayar jika kita mengambil makanan. Terus apa lagi? Kita harus jujur. Kita harus jujur. Terus apa lagi? Apa? Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Yang benar sekali apa yang disebutkan anak-anak tadi, bahwa kalau kita membeli di kantin kejujuran itu, kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur. Kita harus tahu berapa makanan yang kita ambil dan berapa harga yang tertera di makanan tersebut. Jadi kita bisa membayarkannya sesuai dengan barang tersebut. Nah, apakah anak-anak paham dengan pembahasan kali ini? Paham. Nah, jadi intinya kita itu di kantin kejujuran harus jujur. Kita tidak boleh Bohong. kita harus membayarkan uang sesuai dengan harga makanan. Nah, apabila kalian melihat teman kalian yang mengambil di kantin kejujuran, kalian harus menegur. Kalau tidak, kalian bisa melaporkan kepada wali kelasnya agar segera membayarkan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, begitu ya cerita pada pembelajaran kali ini anak-anak. Kalian sudah paham ya? Jadi kalian tidak boleh menirunya, benar sekali. Nah, cukup sekian ya pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian masih semangat? Masih. Coba dites satu-satu. Enggak, Ding. Tepuk semangat. Bus. Cukup sekian dari Ibu ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.